Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi sebelumnya saya telah mengajak Anda berbincang-bincang perihal gugat cerai. Bila mana seorang istri berkesimpulan bahwa ia tidak lagi mampu untuk mempertahankan rumah tangga. Ia tidak lagi kuasa untuk berada di bawah kepemimpinan suaminya. Kenapa demikian? Karena dia merasa pernikahan ini madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Kerugiannya lebih besar dibanding keuntungannya. Bisa jadi karena suaminya yang tidak menunaikan hak-hak istri, atau suami yang justru malah menyakiti, bukannya melindungi, bukannya mendidik, namun suami justru malah mengajak istri untuk berbuat dosa atau mencelakakan istri. Atau bisa jadi sudah tidak terjadi keharmonisan yang idealnya rumah tangga itu dibangun di atas kesetiaan, kesepahaman untuk saling mendukung, melengkapi, melindungi, menyayangi, mencintai, sehingga mereka bisa bergandengan tangan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, mendidik generasi masa depan yang saleh dan salihah. Namun ternyata itu tidak terwujud. Yang ada justru malah kobaran api kebencian, kekecewaan, dendam, permusuhan. Maka tentu secara logika dan kaidah umum syariah, mempertahankan pernikahan seperti ini tidak ada baiknya. Justru hanya akan memperpanjang, memperluas dan memperbesar madarat dan kerugian. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa boleh bagi wanita bila berada dalam kondisi macam ini untuk apa? Untuk menggugat cerai, meminta agar pernikahan di antara mereka segera diakhiri. Kalau memang suami tidak berkenan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dengan perceraian, maka istrilah yang berhak. Istri bisa diberikan kewenangan secara syariat untuk mengajukan gugatan cerai, namun dengan konsekuensi istri mengembalikan mas kawin yang pernah dia dapat dari suaminya. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Kalau kalian mengkhawatirkan jikalau kedua orang itu tidak lagi mampu menunaikan hudud Allah, ketetapan-ketetapan Allah, syariat Allah dalam urusan rumah tangga, maka tidak mengapa bila istri memberikan tebusan, menebus dirinya agar ikatan pernikahan antara mereka diakhiri atau berakhir pada proses tersebut. Dan ini dikenal dalam literasi ilmu fikih dengan sebutan al-khul'u, gugat cerai. Kalau sampai terjadi, istri betul-betul mengajukan gugatan cerai, dan gugatan cerai tersebut beralasan, ada alasan yang melatar belakanginya. Bukan karena istri tergoda dengan lelaki lain, tidak. Tetapi betul-betul dia sadar bahwa pernikahan yang dia jalani tidak lagi mendatangkan maslahat, tapi justru malah menambah dosa, menambah celaka, memperlebar kerugian. Maka dalam kondisi macam ini, istri boleh mengajukan kepada siapa? Kepada suaminya tentu. Karena memang menurut para ulama, khulu itu tidak harus ditunaikan di majelis hakim. Tetapi istri boleh mengadakan kesepahaman dengan suami untuk dirinya menebus. Untuk istri menebus dirinya agar dia dibebaskan dari ikatan pernikahan yang telah terjalin di antara mereka. Sebagaimana pada awal proses pernikahan juga tidak harus ke pengadilan. Secara tinjauan syariat, nikah sah walaupun tidak dihadiri oleh hakim, tidak dilaksanakan di majelis hakim, ataupun tidak dihadiri oleh petugas yang berwenang. Secara hukum, pernikahan sah walaupun tidak dihadiri oleh hakim ataupun tidak dilakukan di majelis hakim, dan juga tidak dihadiri oleh aparat yang berwenang. Dalam hal ini KUA misalnya. Itu secara hukum. Walaupun sekali lagi saya selalu menekankan agar ketika Anda menikah, nikahlah dengan cara-cara formal sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku di negara kita. Untuk apa? Untuk menjamin hak-hak istri, melindungi hak-hak anak keturunan, dan juga membentengi keduanya, membentengi anak keturunannya dari apa? Dari image negatif, tuduhan yang negatif, agar tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk mengatakan mereka kumpul kebo. Apalagi bila mereka dalam kondisi hidup berjauhan, ketemu sesekali, sepekan misalnya, atau sekali sebulan, tentu ini potensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Namun secara tinjauan fikih sekali lagi, pernikahan tidak harus di majelis hakim. Sebagaimana khulu, gugat cerai, ketika istri merasa sudah tidak lagi mampu melanjutkan pernikahan, atau dia tidak lagi mampu menahan rasa kebencian, kekecewaan kepada suaminya, dia boleh membuat kesepakatan baik-baik dengan suami agar ikatan pernikahan mereka diakhiri sampai di sini. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kita kepada Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.